Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kefarduan haji di dalam agama Islam, yang mana diambil dari kitab Rawaiul Bayan, Tafsirul Ahkam, tafsir ayat-ayat ahkam. Nah, apa dalil yang mewajibkan kita untuk pergi haji di dalam agama Islam? Dalil tersebut ada di surat Al-Imran ayat 96 sampai 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awla baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia, dan kewajiban kepada manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari ibadah haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, kemudian kita langsung ke makna ijmali atau makna secara global, yaitu Allah menjelaskan tentang kedudukan rumah ini, Baitul Haram, dan kelebihannya, keutamaannya. Baitul Haram itu rumah ibadah pertama yang diletakkan untuk tempat ibadahnya manusia, yang dibangun Sayyidina Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai tempat yang aman bagi manusia. Dan setelah beberapa abad, dibangunlah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dibangunlah Baitul Atiq, merupakan kiblat pertama dan pertama kali tempat ibadah secara mutlak. Tidak ada di muka bumi ini tempat ibadah yang dibangun oleh para nabi kecuali tempat tersebut, dan itu menjadi tempat terbaik dari tempat lain dan masjid-masjid yang lain. Dan juga Baitul Atiq merupakan masjid pertama dan kiblatnya para anbiya, yang mana tempat tersebut berada di negara yang aman, dan di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada Sofa, Marwah, Zamzam, Hajar Aswad, makam Ibrahim. Selain itu juga Allah memberikan kekhususan tersendiri, yaitu menjadikan tempat hidayah dan tempat haji. Datang ke tempat tersebut manusia dari berbagai belahan dunia, menyaksikan kebesaran Allah dan menyaksikan kiblatnya orang-orang Islam. Sebabun nuzul, ayat ini diturunkan sebab dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Mujahid bahwa sebabun nuzul dari ayat ini, kenapa ayat ini diturunkan, itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa Mujahid pernah berkata, orang Muslim dan orang Yahudi saling membanggakan. Orang-orang Yahudi mengatakan Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah karena Baitul Maqdis tempatnya jarahnya para anbiya. Sedangkan orang Muslim mengatakan Ka'bah lebih utama dari Baitul Maqdis, maka turunlah ayat tersebut. Ada pertentangan antara kaum Yahudi dan kaum Muslim. Lakaifut tafsir. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas lakaifut tafsir. Hikmah dari pilihannya Baitul Atiq sebagai tempat menunaikan haji, yaitu Allah menjadikan tempat tersebut sebagai kiblatnya Ahlul Qurtubi. Tempat tersebut dibangun oleh Al-Khalil alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah melalui Jibril alaihi salam. Maka dari itu dikatakan tidak ada tempat yang dibangun di dunia ini yang lebih mulia daripada Ka'bah. Kemudian ahkamus syariah, yaitu hukum-hukum syariat, yang mana di sini ada 3 hukum. Hukum yang pertama, hukum haji bagi orang fakir dan hamba saya, artinya budak. Dan hukum yang kedua, apa syarat-syarat orang wajib haji. Dan hukum yang ketiga, yaitu apakah haji wajib sekali atau lebih.
Hukum yang pertama, fakir tidak wajib haji karena tidak mampu, akan tetapi bila dia berangkat haji gugur kewajibannya. Fakir tidak mampu menunaikan haji, apabila dia haji maka gugur kewajiban dia untuk menunaikan haji, seperti itu. Bila dia berangkat haji, sedangkan hukum haji seseorang budak menurut Imam Hanafi, haji yang ditunaikan menjadi haji yang sunnah dan wajib pergi haji ketika dia merdeka, karena dia dikiaskan seperti anak yang belum balik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hajinya seorang budak atau hamba sahaya sudah bisa menggugurkan kewajiban hajinya, dikiaskan kepada orang fakir. Berdasarkan dengan dalil bila hamba tersebut melakukan sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat duhur. Jadi di sini ada dua pertentangan. Yang pertama dari madhabnya Imam Hanafi, bahwa budak apabila dia pergi haji, maka hukum hajinya seorang budak itu dinamakan sunnah. Baru ketika dia sudah merdeka kemudian dia pergi haji, maka gugurlah kewajiban budak tersebut. Karena menurut Imam Hanafi, budak itu dikiaskan atau disamakan dengan anak yang belum balik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apabila budak yang pergi haji itu sudah bisa menggugurkan kewajibannya, karena dikiaskan kepada orang yang sholat Jumat maka gugur dosanya. Gugur sholat duhurnya. Kemudian hukum yang kedua yaitu apa syarat-syarat orang wajib haji. Syaratnya adalah Islam, berakal, baligh, mampu. Kemudian bila perempuan harus ada pendamping dari muhrimnya. Syarat 1, 2, 3 tidak dikhususkan haji saja. Sedangkan syarat keempat Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa mampu itu merupakan syarat haji yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, manistata'a ilaihi sabila. Kemudian hukum yang ketiga yaitu apakah haji wajib sekali atau lebih. Nah, menurut penjelasan di atas bahwa haji tersebut tidak wajib kecuali sekali dalam seumur hidup, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat yang lebih unggul dari beberapa ulama, karena dalam ayat tidak ada ayat yang menjelaskan kewajiban haji berulang-ulang. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, semoga menjadi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.